Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dera Amelia dengan NIM 2203514. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan minggu kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf sebelumnya, pada mata kuliah ini saya diampu oleh dosen Dr. Hanif Al-Kadri. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, biasa sering disebut PTK. Nah, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, dan pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan, dan orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih dapat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Ada masa di mana seorang pendidik dan tenaga kependidikan diperbolehkan tidak masuk kerja atau beberapa hari tidak masuk kerja karena sakit, melahirkan, dan dalam masa belajar dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini pada poin pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi PTK. Nah, administrasi dalam pengertian secara harfiah, yaitu kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministra. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministrer sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin, mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek peserta untuk mempersiapkan laporan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama, itu pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Nah, pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB 11, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Nah, pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing, melatih, serta meneliti, mengabdi pada masyarakat. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tanak kebersihan. Di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB 11
pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung itu terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil-wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjagaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Poin B, di sini ada proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik atau PTK. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu ada pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, yang B, yaitu ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar, dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang C itu ada seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Yang pertama ada penyaringan administratif. Di sini penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan atau kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua yaitu ada ujian atau riset. Setelah peserta didik lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu juga. Poin kedua itu ada penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Nah, tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Yang ketiga itu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan atau dilakukan. Nah, orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih dapat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi ini menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya.
Selanjutnya itu ada kesejahteraan PTK. Yang pertama di sini yang A-nya itu ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru atau dalam hal ini guru atau guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini itu adalah berkala di sini itu adalah setiap bulannya besaran gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Nah, membahas mengenai tunjangan dan jabatan di sini selanjutnya poin B yaitu ada tunjangan. Nah, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidik dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Nah, di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, itu ada istri, suami, dan anak. Tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan profesi di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten kota ditempatkan guru tersebut bertugas, di mana tempat guru tersebut bertugas. Nah, besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya itu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemdikbud Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan titik masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis cuti ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, mungkin sekian presentasi saya pada analisis video minggu kelima ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.